Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video ini, kami akan mempresentasikan mengenai persamaan dan perbedaan dalam 3 jurnal risiko dalam mata kuliah manajemen risiko. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Lintang Kuntar Haji. Yang kedua, Okta Malina Maharani. Dan yang ketiga, Suci Fadilah. Persamaan dan perbedaan latar belakang dari 3 jurnal tersebut. Untuk jurnal pertama ialah rendahnya produktivitas kubis. Kedua, tanaman kubis membutuhkan kondisi agroklimat yang lebih spesifik. Yang ketiga, sistem pertanian organik. Nah, sedangkan untuk jurnal yang kedua, 1. Terjadinya iklim yang mengakibatkan meningkatnya serangan OPT pada tanaman jagung. Kedua, resiko terbesar diakibatkan oleh kondisi alam sekitar. Dan ketiga, sistem pertanian masih konvensional. Nah, untuk jurnal ketiga, perbedaannya ialah 1. Mortalitas peternakan di Kabupaten Bekasi mencapai 10% dan menggunakan pola mandiri dan kemitraan. Nah, untuk persamaan dari ketiga jurnal tersebut ialah sama-sama menurunnya produktivitas. Nah, sedangkan untuk persamaan dan perbedaan metode dari ketiga jurnal tersebut, untuk perbedaan yaitu untuk jurnal pertama yaitu menggunakan perhitungan preferensi risiko yang dikembangkan oleh Kumbhakar. Nah, yang kedua, dari jurnal kedua yaitu sampel diambil secara random dan jumlah sampel diambil dengan metode Rumeslov-Levin. Nah, untuk jurnal ketiga itu jenis data yang digunakan merupakan data cross section. Nah, untuk persamaan ketiga jurnal tersebut ialah sama-sama menggunakan model fungsi produksi dan resiko yang digunakan ialah just and flow. Di sini kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan hasil dari ketiga jurnal yang kita bahas di sini. Nah, untuk jurnal yang pertama, perbedaannya ialah ada 2 perbedaan di sini. Nah, yang pertama, preferensi petani kubis terhadap input lahan, benih, pupuk kandang, pupuk kompos, dan bubur cikam adalah risk averse. Nah, dan yang kedua, preferensi resiko petani pada input pestisida organik, tenaga kerja adalah risk taker. Nah, untuk jurnal yang kedua, di sini ada 2 perbedaan juga. Yang pertama, preferensi resiko petani jagung terhadap variabel input seperti benih dan pupuk kimia ialah risk averse. Dan yang kedua, variabel input kandang, herbisida, dan tenaga kerja menunjukkan rata-rata preferensi petani terhadap resiko produksi sebagai risk taker. Nah, sedangkan jurnal ketiga ini ada 2 perbedaan juga nih. Part 1, preferensi resiko peternak ayam boiler pola mandiri terhadap input pakan, obat, vitamin, tenaga kerja, dan sekam adalah risk averse. Dan yang kedua, preferensi resiko peternak pada input vaksin adalah risk taker. Presentasi selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan. Perbedaan pada jurnal pertama. Yang pertama, preferensi resiko petani yang menanam kubis organik terhadap keseluruhan penggunaan input produksi adalah risk averse atau cenderung menghindari resiko. Yang kedua, preferensi risiko petani yang menanam kubis konvensional terhadap keseluruhan penggunaan input adalah risk taker atau berani mengambil resiko. Jurnal kedua, yang pertama, preferensi risk taker menggunakan input produksi lebih besar daripada petani dengan preferensi risk averse. Yang kedua, petani dengan preferensi risk taker lebih efisien secara teknis daripada preferensi risk averse. Jurnal ketiga, yang pertama, variabel yang nyata berpengaruh terhadap produksi pada usaha ternak ayam broiler di Kabupaten Bekasi adalah pakan dan sekam untuk peternak mandiri dan pakan, vaksin, dan kepadatan untuk peternak mitra. Yang kedua, preferensi peternak mandiri di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi resiko adalah risk averse. Selanjutnya adalah persamaan. Persamaan pada jurnal pertama adalah terdapat risk averse dan risk taker. Persamaan pada jurnal kedua terdapat risk averse dan risk taker. Persamaan pada jurnal ketiga adalah terdapat risk averse. Terdapat beberapa preferensi petani atau ternak yang digunakan dalam menghadapi risiko.
Pada jurnal pertama, preferensi petani kubis organik adalah Rix Averse, sedangkan preferensi petani kubis konvensional adalah Rix-Taker. Pada jurnal yang kedua, preferensi Rix-Taker menggunakan input lebih besar dan lebih efisien daripada Rix Averse. Pada jurnal ketiga, preferensi peternak pola mandiri terhadap input adalah Rix Averse dan Rix-Taker. Terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.